Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya muliakan, tentu terima kasih atas kunjungannya ke MPR. Ya beginilah MPR Pak. Kita kalau dulu MPR kan 3 lantai, sekarang 1 lantai ini ya semua di sini. Sehingga kadang-kadang kita kalau terima tamu itu Pak, depan lift itu bakunya. Yang dulu di sini ruang tamu, terima tamu, jadi ruang pimpinan kemudiannya terima. Itulah keadaan MPR. Pak Joko, terima kasih. Pak Joko, Bu Rahmawati, terima kasih. Pak Tiasno nggak datang ya? Nyusul. Ibu Lili, terima kasih. Ketua rombongan Pak Pri, Pak Hatta, Pak Pri, Pak Pri, Pak Taufik Budiman. Saya Pak. Ya. Ini Areli Ahmad, Fadlul Randa. Datang sebagai wartawan katanya. Oh. Banyak senior nih Pak. Ya, semua saja ya. Semua saja ya. Tentu ketua delegasi, mantan wagub kita. Saya berdua dengan Bung Ruli. Tapi sebelum kita berbincang, saya kira kita share dulu sama teman-teman ya perkembangan MPR. Ya Pak ya. Jadi Bapak-bapak, memang setelah saya dan teman-teman di MPR ini kita buka pintu seluas-luasnya agar MPR ini menjadi rumah bangsa, tempat semua orang. Bahkan yang paling ekstrim pun juga ini tempat MPR. Teman-teman yang paling keras pun kritiknya atau apapun juga MPR tempatnya gitu. Mulai dari soal-soal HAM kemarin sampai yang terakhir itu saya terkejut juga gitu. Sekarang ada juga yang disebut pelanggaran HAM itu Pak, yang punya hak menganggap punya hak protes juga ke MPR, itu yang laki-laki sama laki-laki itu. Nah, itu nuntut hak juga, ya kayak gue juga. Jadi orang sekarang kan punya hak, katanya kawin perempuan dengan perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ya nuntutnya kemarin juga Pak, ya kita terima juga. Jadi betul-betul MPR ini rumah bagi seluruh Indonesia. Itu termasuk HAM dan juga kerajaan-kerajaan, raja-raja yang hak-haknya terganggu, termasuk sengketa keraton juga kemarin Pak. Kemarin juga. Kalau agama-agama pasti, agama-agama kalau ada kesulitan agama sekali juga kemarin. Nah, yang paling ramai memang masalah pasca amandemen Undang-Undang Dasar Pak 1234. Karena banyak teman-teman baru sadar, udah 18 tahun baru sadar Pak. Ya, baru sadar ternyata Indonesia itu negara kan baru, betul baru. Yang ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi setelah reformasi 98, sebetulnya kita ini negara baru yang di luar bayangan semua orang, termasuk saya. Saya ini gak pernah berpikir jadi ketua MPR Pak. Tapi ya mungkin karena reformasi itu jadi Pak Jokowi bisa jadi presiden. Itu ada kelebihan, tapi banyak juga kekurangan-kekurangannya. Ada juga masalah-masalah yang muncul. Misalnya sekarang ini apakah sudah betul demokrasi kita yang mahal sekali Pak? Bukan turun Pak, tambah tahun itu tambah mahal. Jadi kalau dulu kata kawan-kawan lapor kemari, kalau menjadi bupati itu mungkin cukup modalnya X rupiah, sekarang bisa 2 kali 3 kali. Kalau gubernur itu dulu X juga, sekarang berkali-kali Pak.
apalagi soal capres katanya. Bisa saja capresnya nggak punya, tapi maksudnya biaya disponsori oleh untuk running itu, karena ada sponsornya dan sebagainya. Itu mah. Begitu juga teman-teman mengatakan jadi anggota DPR. Dulu ada anggota DPR kabupaten itu katanya ya mungkin 25 juta, 50 juta cukup. Sekarang sudah berlipat-lipat. Provinsi juga begitu, apalagi DPR ini. Saya dulu pertama jadi anggota DPR mungkin kecil biaya, nggak sampai 1 miliar Pak. Dulu kita datang, salaman orang kenal dipilih Pak. Kalau sekarang ini katanya berlipat-lipat. Nah karena publik saling kenal, harus pinter, terus konkretnya juga mana. Kalau di Jawa dikenal NPWP Pak, nomor of biro, wani biro itu Pak. Nah, jadi inilah. Dan akibat lainnya setelah 98 ini kalau kita lihat Gini rasionya tambah juga, bukan jarak antara yang kaya dan miskin tambah dekat, ya tambah jauh, itu 043. Kalau Timur Tengah itu 045, jadi seperti itu. Kita 043. Ini bukan soal kita itu soal etnis, soal ras, soal agama, tidak. Tetapi kalau jauh, kalau perbedaan itu tambah jauh, yang dikhawatirkan adalah kecemburuan sosial akan mengakibatkan sosial apa namanya? Nah, itu yang tidak minta, orang tidak minta keadilan lagi. Nah, yang diminta nanti orangnya akan repot Pak. Artinya bisa jadi kerusuhan itu yang kita juga di daerah kita lapor di sini banyak sekali pembagian atau penguasaan penggunaan sumber daya alam juga timbangnya jauh. Jadi kalau yang kayak miskin jauh, penguasaan sumber daya alam tambah jauh lagi, kira-kira 18 tahun. Jadi ada baiknya, ada juga ekses yang yang perlu kita pikirkan kembali. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak di MPR ini ada lembaga pengkajian Pak Ruli. Lembaga pengkajian itu terdiri dari teman-teman semua kita rangkum, apakah dari forum konstitusi, ya, terus dari kelompok DPD, kemudian dari penyuluh Pancasila, bukan masuk. Sehingga lembaga pengkajian juga itu berkaitan juga seru juga Pak Joko. Ada yang mau bertahan, udah bagus sekali. Ada yang harus kembali ke Undang-Undang 45, ada yang jalan tengah. Jadi ada juga warnanya juga banyak. Ya saya katakan ya, di sini tempatnya berdebat kita. Di sini tempatnya menyampaikan pikiran-pikiran sehingga nanti bisa mana yang disepakati. Yang disepakati lembaga pengkajian, di lembaga pengkajian itulah. Karena itu kita kemarin simposium Pak. Simposium kerjasama dengan ahli tata negara, hukum tata negara dari seluruh Indonesia. Jadi dosen-dosen, doktor-doktor dari hukum tata negara, administrasi negara kemarin simposium di sini. Sekarang sudah dirumuskan apa hasil simposium itu nanti akan disampaikan kepada kita lembaga pengkajian dan badan pengkajian. Begitu juga berkembang di partai-partai. Partai-partai sebagian besar ya, hampir mayoritas sudah ingin ada penyempurnaan. Tapi apa yang disempurnakan, itu beda lagi. Ada 1, 2, 3, ada ini dan sebagainya. Saya kira waktu kita juga ada cukup ya, untuk melakukan kajian-kajian sehingga nanti karena amandemen itu sekarang harus dirumuskan. Kalau dulu amandemen baru dibahas mana saja, makanya perubahannya banyak Pak. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Kalau kita mau amandemen harus yang mana? Itulah yang akan dibawa ke sidang MPR. Kalau poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, itu yang dibawa. Kalau nanti perlu amandemen ada pasal lain, dia harus mengajukan ulang lagi. Nah, kalau dulu ya usulan lagi Pak, usulan lagi. Masalah apa? Nah, oleh karena itu kalau ada nanti
seperti apa memang harus dirumuskan betul dan baik sehingga apa yang menjadi pikiran kita itu bisa menjadi usulan ya. Saya kira itu Pak sebagai pengantar, tentu kami benar aspirasi atau apapun ya akan sampaikan kepada kami. Ini bagi tugas pimpinan saya sama Pak Rudi, karena nanti harusnya jam 11, saya katakan jam mundur sedikit lah, saya terima teman banyak. Jam 12 dengan punakawan itu Pak Jaya Supara, udah Pak Dilon, Pak Emil Salim dan lain-lain Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan MPR RI, yang saya hormati pula Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI. Saya Prianto, atas nama teman-teman yang hadir di sini, mengucapkan terima kasih atas penerimaan pimpinan MPR RI. Bagaimana disampaikan tadi, saya mengucapkan syukur bahwa di sini para masyarakat Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Perlu kami sampaikan bahwa kami itu bukan organisasi. Kami adalah hanya suatu gerakan, kumpulan dari berbagai macam organisasi, kumpulan dari para tokoh berbagai profesi. Karena kami memiliki satu perasaan yang prihatin terhadap kondisi NKRI ini, dan adanya satu tujuan untuk menyelamatkan NKRI ini, kami berkumpul. Ceritanya adalah pada waktu itu ada WhatsApp grup Pak Ruli juga ada Pak. Ini cerita enteng-enteng aja Pak. Justru para tokoh menyampaikan pemikirannya tentang NKRI. WhatsApp grup itu namanya Peduli Negara, adminnya Pak Hatta Taliban. Saya masuk kira-kira ya baru aja lah, kira-kira 4 bulan yang lalu. Setelah saya masuk, saya dengerin, saya baca gitu, saya bergerak gitu. Terus saya bilang Pak Hatta, tolong deh 17 tokoh kalau bisa saya undang ke kantor saya. Saya pas ketua PPAD DKI Jakarta Pak, di Jalan Urip Sumarjo. Kami curah pendapat. Tanggal 30 September 2015. Berlangsung beberapa hari berikutnya kami kumpullah 5 orang. Kami, Pak Hatta, Pak Wiwoho, Pak Ahmad Aryadi, Pak Saganda, dan Pak Joko Santoso. Oke, tampaknya kita memerlukan suatu gerakan untuk menyelamatkan NKRI. Akhirnya kami membuat suatu acara yang disebut curah pendapat. Pada waktu 12 November 2015 di daerah Mampang. Waktu itu juga hadir Ketua Lembaga Pengajian Pak Ruli. Di sini kami mengetahui banyak tokoh-tokoh yang mendukung, banyak organisasi yang mendukung. Perlu kami sampaikan organisasi yang mendukung kalau dari ormas banyak. Ini yang di belakang beberapa ormas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi kalau media ada 2, ini cukup terkenal. Medianya ada 2, yaitu Teropong Senayan.com. Itu pimpinan Ahmad Aryadi mendukung. Kedua ada yang disebut Citizen Journalism, Awawat Kurniawan, itu mendukung. Dan ada hal yang menurut saya menggembirakan dan membanggakan. Ada 2 partai yang mendukung. Satu partai baru yaitu Partai Pribumi, dan kedua adalah Partai PBB yang menyatakan mendukung gerakan kami itu. Dan kalau para tokoh dimenangkan di sini ada Pak Joko Santoso, Ibu Rahmawati, Ibu Lili Wahid, Pak Sarwan Hamid, Pak Samsujala, dan beberapa tokoh lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Itu semua adalah tokoh-tokoh yang ingin menyelamatkan NKRI dengan tema untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli untuk disempurnakan. Kami hanya sederhana saja mengambil tema itu, mengambil suatu pelajaran di prajurit TNI dan pramuka. Ketika kita tersesat, agar tidak jauh tersesatnya,
maka kita kembali ke titik awal, di mana kita berangkat. Itu filosofinya, Pak. Bapak Ketua MPR RI yang kami hormati, izinkan kami nanti pertama akan membacakan deklarasi hasil curah pendapat tanggal 12 November 2015 yang akan disampaikan oleh anak muda Beni Pramuwa. Ya. Deklarasi. Beni Pramuwa ini adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia. Mana deh? Beni. Tapi belum, Pak. Kami belum sampaikan itu nanti. Terus kedua, nanti kami juga akan mengizin untuk membacakan argumentasi kami. Ya, mengapa kita ingin mengajak bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli untuk disempurnakan itu? Dalam aspek politik nanti adalah Pak Hatta Taliwan. Dari aspek hukum nanti Pak Taufik Budiman. Ringkas saja nanti, ya, 5 menitan. Ya. Dari sisi ekonomi adalah Pak Happy Tenggono. Happy Tenggono, mana? Ya. Perlu saya kenalkan, ini adalah tokoh yang memiliki gerakan yang disebut Beli Indonesia, mengajak semua masyarakat untuk membeli produk buatan Indonesia. Sampai ibu-ibu organisasi Jawa Timur itu ngapain beli deterjen dari produk itu, bikin deterjen sendiri. Akhirnya itulah yang membumi di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Itu tokohnya. Ya. Terus selanjutnya setelah berargumentasi tadi, kami izin menyampaikan, kami dan rombongan menyampaikan petisi, Pak, permohonan kepada pimpinan MPR RI dan anggota yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Anhar Nasution. Setelah itu kami akan menyerahkan petisi tersebut dan buku yang disusun oleh Pak Hatta Taliwan yang merupakan yang berisi argumentasi yang dibacakan secara singkat. Setelah itu kami yang para tokoh-tokoh ini akan menyampaikan sedikit kata harapan, Pak. Nanti adalah Ibu Rahmawati yang menyampaikan pertama. Terus kedua, nanti kalau Bapak Tiasno hadir karena kena macet katanya, Bapak Tiasno. Terus ketiga Pak Sarwan Hamid. Terus dan keempat nanti yang terakhir para tokoh ini karena masa waktu saja ada Pak Joko Santoso. Setelah itu nanti Bapak kiranya berkenan untuk memberikan tanggapan atas apa yang kami sampaikan itu, termasuk Bapak Ketua Lembaga Pengkajian tentunya, itu yang kami harapkan. Dan yang terakhir setelah Bapak menyampaikan itu, kami mohon izin berdoa bersama demi keselamatan NKRI ini. Ya, kan sudah bawa pemimpin doanya dan akhirnya kami nanti menyampaikan kata pamit kami. Demikian kalau kami diizinkan, kami akan mulai. Silakan untuk Saudara Beni membacakan deklarasi hasil curah pendapat yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MPR yang kami hormati, para tokoh, mohon izin saya membacakan deklarasi. Deklarasi Gerakan Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mencermati suasana kebatinan bangsa Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Amandemen 2002, di mana kenyataan sebagai berikut. 1. Demokrasi kedaulatan rakyat tidak lagi bersandarkan hikmat permusyawaratan perwakilan dalam satu badan MPR, melainkan demokrasi berdasarkan liberalisme yang mengandalkan kekuatan uang, pragmatisme kekuasaan, sehingga memunculkan faksi-faksi, menihilkan Bhinneka Tunggal Ika, serta lemahnya penegakan hukum dan checks and balance. 2. Pancasila
Pancasila sebagai sistem nilai tidak lagi sepenuhnya menjadi nilai civil society, sehingga terjadi ketidakpercayaan publik dan menyebabkan delaying of forward. 3. Garda terdepan aktivitas ekonomi di tangan kepala daerah. Di tingkat nasional, sejak amandemen dari waktu ke waktu pemerintahan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Jokowi JK selama setahun kesulitan memenuhi janji-janji kampanye, bahkan mengalami penurunan tajam akibat penerapan sistem ekonomi neoliberal tetap berlanjut. Globalisasi tidak mensejahterakan ekonomi Indonesia yang gemah rifah roh jinawi sesuai mandat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan menggambarkan secara liar sistem pasar bebas ala neoklasik. 4. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak sepenuhnya, hanya sebagian dikuasai negara dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, karena justru digadaikan kepada asing atas nama pertumbuhan. 5. Banyak indikator yang mengarah pada ancaman terhadap NKRI, yakni dari kapitalisme, negara dan korporasi, dan etno-nasionalisme. Indikasi yang mengkhawatirkan dan perlu dicermati berkaitan dengan situasi sosial ekonomi, perseteruan elit politik, konflik internal berebut pengaruh sumber daya alam, juga berkaitan dengan lemahnya posisi tawar bangsa Indonesia dalam hubungan persahabatan internasional yang mestinya setara resiprokal dengan negara dan bangsa lain. Guna mengembalikan kedaulatan dan jati diri bangsa, dengan ini kami mendeklarasikan gerakan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi dan Pancasila untuk selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia bagi generasi penerus bangsa Indonesia.